yang melanda dunia tahun 2020, Indonesia dengan perekonomian yang juga didukung oleh perdagangan komoditi dan industri perbankan yang kredibel mampu membukukan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% tahun 2022. Namun demikian, memasuki tahun 2023, potensi resesi yang terjadi di banyak negara telah mempengaruhi gejolaknya nilai tukar rupiah dan naiknya inflasi yang menyebabkan masyarakat berhati-hati dalam berbelanja, khususnya untuk produk teknologi informasi dan komunikasi yang telah banyak dibeli pada saat masa pandemi. Peningkatan transaksi berbasis digital online dan kebijakan kerja jarak jauh yang banyak diterapkan sejak masa pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, khususnya dari sisi keamanan cyber. Ya, mengingat begitu besarnya volume data yang kini tersimpan dan lalu lalang di berbagai sistem digital yang dikelola oleh perusahaan. Kondisi IT di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan cyber, terutama serangan phishing, ransomware, hingga pencurian data perusahaan. Hal ini mengancam kelangsungan bisnis, kerahasiaan data, dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi ancaman ini diperlukan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan cyber. Serangan cyber ini akan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah penting dalam menjaga keamanan cyber bagi usahanya. Metrodata menawarkan solusi keamanan terpadu yang mencakup aspek people, proses, dan teknologi. Kami menyediakan pendekatan threat hunting dengan bantuan machine learning dan AI untuk mendeteksi ancaman yang lolos pada perlindungan lapis pertama. Layanan konsultasi keamanan seperti penetration testing dan IT forensik, advokasi, perlindungan diri terhadap ransomware, serta security operation center yang sudah disebut dengan SOC. Kami juga menyediakan layanan manajemen keamanan yang dikemas dalam paket managed security untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menghadapi ancaman cyber. Dengan berbagai tantangan yang ada, Metrodata selaku perusahaan penyedia solusi digital dan inovator teknologi terkemuka di Indonesia terus meningkatkan kompetensinya di bidang TIK untuk mendukung banyak perusahaan di Indonesia dalam bertransformasi secara digital agar dapat terus berkembang di era pasca pandemi. Alhasil, di tengah tantangan kondisi resesi yang ada, unit bisnis solusi dan konsultasi perseroan masih mampu membukukan pertumbuhan penjualan pada kuartal 1 2023 sebesar 9,6%, yang didukung oleh sektor institusi keuangan, sektor publik, telekomunikasi, dan manufaktur. Pertumbuhan pada unit bisnis solusi dan konsultasi perseroan juga didorong oleh meningkatnya penyediaan TIK kepada pelanggan korporasi untuk layanan cloud hyperscaler dari mitra global seperti Azure, AWS, Google Cloud, layanan cyber security, digital business platform, dan software subscription dan SaaS. Secara umum, perseroan melihat bahwa telah terjadi pergeseran kebutuhan pasar dari kebutuhan terhadap perangkat keras digital kepada kebutuhan akan layanan cloud. Selain maraknya para institusi keuangan melengkapi dirinya dengan digital business platform. Di sisi lain, penjualan unit usaha distribusi perseroan mengalami penurunan 19,1% pada kuartal 1 2023 karena telah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan TIK perorangan pasca pandemi. Namun demikian, perseroan meyakini kebutuhan TIK perorangan akan terus berkembang dan setiap perangkat notebook PC akan memerlukan pembaharuan di masa mendatang, sehingga akan terjadi pemulihan kebutuhan TIK. Atas kontribusi kedua unit bisnis perseroan, yaitu meningkatnya penjualan di unit bisnis solusi dan konsultasi, namun terjadinya penurunan penjualan di unit bisnis distribusi, maka penjualan perseroan pada kuartal 1 2023 mencapai 4,5 triliun atau menurun sebesar 12,8%. Sedangkan laba bersih tercatat sebesar 146,4 miliar, turun sebesar 11%.
Namun demikian kami tetap berpikir optimis bahwa permintaan akan kebutuhan TIK terus tumbuh dan berharap adanya pemulihan pada kuartal-kuartal berikutnya. Perseroan terus memenuhi komitmen untuk menjadi pusat aktualisasi ekonomi digital terdepan dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing secara global dengan terus melakukan digitalisasi. Demikian kondisi umum perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan panggilan rapat pada tanggal 8 Mei 2023, berikut saya sampaikan susunan mata acara rapat yang akan dibahas pada hari ini. Adapun mata acara rapat adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan laporan tahunan 2022. Yang kedua adalah penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Ketiga, penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun 2023. Yang keempat adalah penetapan gaji dan tunjangan lain anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota dewan komisaris perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan diberikan kesempatan